Makanya kalau dengan doa saja nggak bisa, terus mau apa bakti kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita? Apalagi naudzubillah sampai kemudian kita putuskan tali silaturahim, nyakitin orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sahabat-sahabat, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kesehatan dan juga kebahagiaan kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah nih bisa bertemu kembali ya. Masya Allah, kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara silaturahmi dan juga silaturahim, dan juga kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita ini, dan tentunya bersama narasumber kita siapa? Ustadz Hendra Wiracandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz, melanjutkan pembahasan yang kemarin nih Ustadz, karena aduh Masya Allah luar biasa sekali, apalagi tadi tentang tentang ke orang tua ya, dampaknya. Dan juga sekarang juga kan ada hey bro, hey mas bro gitu kan, gitu kan. Terus masuk ketok-ketok atau sembarang masuk kamar aja atau masuk rumah aja gitu kan tanpa dipersilahkan. Jadi sejatinya etika dalam bersilaturahmi itu kan sama aja ya. Untuk beretika bersilaturahmi itu seperti apa Ustaz? Baik. Etika bersilaturahim itu ya. Pertama, karena silaturahim ini adalah bagian daripada perintah Allah dan juga termasuk ke dalam perkara ibadah, maka tentu yang harus kita perhatikan adalah niatnya terlebih dahulu. Oh, niatnya. Kita silaturahim itu mau ngapain? Kalau seandainya memang sudah berbicara tentang ibadah, maka tentu mau tidak mau harus disandarkan kepada Allah. Berarti silaturahim yang kita lakukan itu harus betul-betul diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebelum dan sesudah silaturahim itu harusnya bisa saling mendoakan. Jadi bukan hanya pada saat berpapasan saja gitu ya, bukan hanya pada saat bertemu saja, tapi sebelum bersilaturahim, setelah bersilaturahim pun itu harus satu sama lain mendoakan. Bahkan sebagian ulama menyatakan kalau seandainya tidak ada saling mendoakan gitu ya ketika silaturahim sebelum dan sesudahnya, maka silaturahimnya disebut dengan kedustaan gitu kan. Gitu. Dan yang ketiga adalah manakala nanti kita silaturahim dengan siapa, dengan saudara kita, maka harus dijaga kata-katanya. Jangan sampai kata guru kita mah duzol kakosi. Duzol kakosi tahu? Iya. Dunya apa? Dusta. Zolnya? Zolim. Kaknya? Kotor. Kasar. Oh ya, kasar, maaf. Koknya? Kotor. Si-nya? Sia-sia. Sia-sia. Jadi perkataannya tuh harus dijaga gitu ya. Dan termasuk juga jangan sampai kemudian menggibah orang lain. Yang tadinya mau jadi amal soleh, justru malah menjadi ajang melakukan dosa secara bersama-sama. Dengan cara apa? Ngegibahin orang lain, ngegibahin saudara kita di luar sana yang tidak ikut silaturahim. Hati-hati, jangan sampai kemudian wah mumpung kumpul keluarga kan, akhirnya segala macam perhiasan dipakai gitu kan. Betul. Bibi gitu kan, sambil apa? Padahal mah mau nunjukin apa? Nunjukin perhiasannya gitu kan. Jangan begitu kan. Kita mau apa adanya gitu kan. Karena kan niatnya juga pengen silaturahim bagian daripada amal ibadah gitu kan. Termasuk juga harus tetap menjaga aurat Kang Usep. Itu kan kenapa? Karena tadi saudara kita itu ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Antara sepupu dengan sepupu, mau tidak mau itu harus nutupin auratnya. Jangan sampai justru malah mengira bahwa ada itu mah saudara kita, betul, gitu kan. Betul. Akhirnya dibuka aja auratnya. Padahal mah kalau seandainya memang bukan mahram, tetap saja harus menutupi auratnya. Begitu Kang Usep. Ya. Masya Allah ya, alhamdulillah. Ustadz, hikmahnya nih Ustadz nih. Hikmah dalam bersilaturahmi itu apa sih Ustadz?
Terkait hikmah silaturahim ini sudah banyak yang disampaikan gitu ya, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang senang dipanjangkan umurnya, ya, diluaskan rezekinya, dijauhkan daripada kematian yang su'ul khotimah, kematian yang buruk, maka kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dan bersilaturahimlah. Nah, adapun yang dimaksud panjang umur di sini menurut para ulama adalah berkah umurnya. Oh, umurnya yang berkah. Ya, jadi yang dimaksud dengan panjang umurnya di sini adalah berkah umurnya. Apa kata Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau seandainya memang kita ingin dicintai oleh Allah, kita ingin diampuni dosa-dosanya, ayo ittiba kepada Rasulullah. Ikutin apa yang sekiranya Rasulullah perintahkan. Salah satu di antaranya adalah dengan cara kita bersilaturahim. Itu Kang Usaid. Masya Allah. Banyak sebetulnya ya. Cuman ya di antara beberapa hikmah, beberapa di antara keutamaan daripada silaturahim itu di antaranya begitu. Masya Allah, Masya Allah. Berarti lebih baik perbanyak silaturahmi ataupun silaturahim ya Ustadz ya. Ustadz, kan sekarang itu kan masa pandemi ya, gitu kan. Ada yang langsung ke tempatnya. Langsung kan sekarang kan kalau mau keluar kota gitu kan harus dites dulu gitu kan, PCR ataupun divaksin terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan HP, video call atau aplikasi-aplikasi gitu kan. Nah, itu kalau menurut syariat Islam itu boleh tidak sih Ustadz? Jadi kalau menurut Imam Ghazali bahwa silaturahim itu banyak bentuknya, bukan hanya sekedar bertemu saja gitu kan, bukan hanya dengan jiwa saja, bertemu secara langsung saja, bukan seperti itu, tapi juga bisa dengan cara apa? Bisa misalkan dengan cara kita memberikan harta kepada siapa? Kepada keluarga kita sekalipun kita tidak bertemu, gitu ya. Ada saudara kita yang sedang membutuhkan, kita bantu dengan apa? Dengan mentransfer uangnya, kan itu bentuk daripada silaturahim, gitu ya. Kemudian kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk keluarga kita. Itu juga adalah bentuk bagian daripada silaturahim. Sekalipun misalkan memang tidak langsung menuju tempatnya, ya paling tidak atau mengabari gitu kan, ada kabar ke orang tua, jangan sampai kemudian HP-nya tuh sepi-sepi aja gitu kan, orang tua tuh nunggu-nunggu gitu, pengen ditelepon sama anaknya tuh, pengen tahu kabarnya, tapi anaknya sendiri tidak memperhatikan terkait hal ini gitu kan. Padahal ya minimal sehari semalam atau gimana Bu, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu sehat. Ibu mohon maaf ya belum bisa ketemu sama Ibu, mohon doanya juga dari Ibu. Insya Allah saya senantiasa terus mendoakan Ibu yang sehat, panjang umurnya. Insya Allah suatu saat nanti kalau misalkan memang saya ada waktu, insya Allah nanti saya silaturahim gitu ya. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk bisa datang secara langsung, apalagi misalkan dalam kondisi pandemi seperti ini gitu ya. Saya halo juga udah alhamdulillah kalau orang tua ya Ustaz. Betul. Sekarang kita pakai HP dengan berbagai macam aplikasi di dalamnya, ada IG, Facebook, hayo we manteng gitu kan, iya, 1 jam, 2 jam, 3 jam bisa nelpon ke orang tua sekadar 5-10 menit nggak bisa, Masya Allah ya Karim. Kalau orang tua senang, apalagi kita punya masalah nih, kita punya kerjaan, punya masalah dalam kerjaan, telepon orang tua, minta doanya, insya Allah langsung tembus kepada Allah tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang doa orang tua ke Allah tuh. Gitu ya Kang Ustaz. Jadi jangan sampai kemudian banyak malah mainin aplikasi dalam HP-nya, IG dimainin, Facebook segala macam gitu kan. Zaman milenial kan sekarang begitu, kalau kurang-kurangnya tidak diperhatikan, orang tuanya malah dilupakan. Jangankan berjauhan, berdekatan dengan orang tua, Masya Allah orang tua dianggurin malah sibuk dengan HP-nya. Betul tidak? Ini mah cambuk bagi diri sendiri. Siap Ustaz, Masya Allah. Enggak, ini mah peringatan untuk kita semuanya, termasuk juga introspeksi untuk saya pribadi begitu ya. Sungguh ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa sehari semalam 5 kali kita berdoa kepada Allah dengan doa
Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali belum dikatakan anak soleh. Oh, itu teh belum. Sehari semalam 5 kali kita berdoa belum dikatakan anak soleh. Adik Kang Usep berapa kali sehari semalam ngedoa untuk orang tuanya? Coba. Masih bisa dihitung jari sih. Ini kan introspeksi untuk kita semuanya. Jangan-jangan sehari semalam justru kita tidak mendoakan orang tua kita tuh. Betul. Tidak ingat sama sekali kepada kedua orang tua kita. Dan hakul yakin orang tua mah setiap hari ingat tuh kepada kita. Betul. Orang tua senantiasa terus mendoakan kita, hari kitanya. Kan begitu ya? Coba. Makanya kalau dengan doa saja nggak bisa, terus mau apa bakti kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita. Apalagi naudzubillah sampai kemudian kita putuskan tali silaturahimnya, nyakitin orang tuanya, sampai kemudian malah dipersidangkan, diadilkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua ya. Masya Allah. Baiklah itu sahabat-sahabat, Masya Allah. Sesi tanya jawab kita tentang silaturahmi ataupun silaturahim, dan juga mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah kita, jalan kita ya untuk bersilaturahmi ini dengan sahabat-sahabat ataupun juga dimanapun juga bersama saya ataupun dengan ustadz ataupun dengan para asatid yang lainnya ya. Makanya kita mudah-mudahan bisa saling mendoakan melalui aplikasi YouTube ini. Dan juga kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Bersama saya Kang Usep dengan Ustadz pamit undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.